Ini Sawangan. Sawangan Bojong Sari, Pak. Silakan bawa. Belum tahu sih Pak, kalau yang bawa. Kalau untuk persiapan logistik segala macam sejauh ini sampai mana, Pak? Kami perlu menyampaikan bahwa saat ini kita akan memulai untuk tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Jadi kita sudah melakukan rekrutmen PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih, juga sudah dilakukan bimbingan teknis ya kepada mereka. Sebelumnya juga mereka sudah kita lakukan rapid test. Ini bagian dari tahapan yang kita lakukan. Nah, kemudian mereka nanti ini akan bertugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap masyarakat door to door, dari rumah ke rumah, untuk memastikan apakah masyarakat kita yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, apakah sudah terdaftar di dalam daftar pemilih atau belum. Kalau belum, ini nanti akan dimasukkan oleh petugas kita. Kemudian apakah ada warga yang sudah meninggal atau pindah untuk dihapus dari daftar pemilih. Nah, tentu dalam melaksanakan kegiatan ini teman-teman akan para petugas kami ini akan kita berikan mereka APD ya, alat pelindung diri, yang mereka kita akan lekatkan kepada mereka seperti face shield ya, masker, kemudian sarung tangan, itu kita wajibkan kepada mereka. Dan alhamdulillah APD yang memang dibutuhkan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih ini sudah ada dan sudah siap untuk didistribusikan. Nah, apakah APD yang akan dilengkapi bagi KPPS itu termasuk baju hazmat? Kita nanti tentu akan menyiapkan bagi TPS-TPS yang berdekatan dengan rumah sakit rujukan COVID ya. Nah, ini upayanya apa? Mungkin di rumah sakit tersebut ada pemilih, tetapi dia dalam kondisi yang tidak seperti kita ya, tidak seperti yang lain. Nah, perlu pelayanan khusus. Tetapi saya ingin memastikan bahwa pasien yang terpapar COVID ini adalah bukan mereka yang pasien yang menggunakan ventilator begitu ya, dalam kondisi yang tidak sadar dan lain sebagainya, tetapi mereka yang masih bisa berinteraksi, bisa melakukan. Cuma memang nanti petugas kita itu kita akan bekali mereka tidak hanya masker, face shield, tapi juga dengan baju hazmat. Tetapi ini tentu akan menjadi bagian yang kami juga akan siapkan. Utamanya adalah TPS-TPS yang berdekatan dengan rumah sakit rujukan COVID-19. Kalau ketika pencoblosan nanti misalkan itu akan ada pengecekan suhu juga, Pak? Oh iya, jadi pemilih nanti sebelum ke TPS itu akan dilakukan cek suhu ya, akan dilakukan cek suhu, kemudian kita juga siapkan hand sanitizer ya, kemudian nanti mereka juga kita jaga jarak dan protokol kesehatan tuh betul-betul harus diterapkan nanti di TPS. Artinya nanti jaraknya berapa? Pengaturannya seperti apa, Pak? Ya, sebagaimana kita tahu untuk pengaturan jarak itu kan paling nggak 1 meter ya, per 1 meter. Jadi nanti kursi bangku tunggu juga kita akan atur jaraknya, tidak lebih ataupun tidak kurang dari 1 meter. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa menjaga-jaga ya. Jangan sampai di TPS tersebut kemudian menjadi tempat
penularan dari atau penyebaran dari COVID tersebut. Artinya menghindari adanya kerumunan juga Pak ya? Betul. Jadi kita juga nanti pengaturan kedatangan pun itu akan diatur ya. Ini yang menjadi tantangan tersendiri dan juga ini yang akan mungkin agak sedikit berbeda dari penyelenggaraan pilkada atau pemilu sebelumnya. Perbedaannya apa Pak? Selang berapa jam atau mungkin seperti apa pengaturannya Pak? Jadi nanti mereka sebelum menuju ke TPS nanti kan ada petugas yang akan menjaga. Kalau ibaratnya di mall itu kan nanti mereka masuknya pun ya ngantri ada batasan jarak dan sebagainya, itu juga kita dimungkinkan akan kita berlakukan seperti itu. Artinya sebelum memasuki TPS sudah ada antrian lebih dulu ya? Betul. Pak, kalau untuk logistik pemilihan ya, hal-hal yang kita butuhkan nanti pada saat kita menggunakan hak pilih di TPS, ini kami akan mulai mengadakannya nanti di bulan Agustus ya. Bulan depan kita sudah mulai untuk pengadaan daripada logistik yang memang nanti akan dibutuhkan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Seperti misalnya kotak suara ya, bilik, kemudian macam-macam ya. Baik itu sisinya formulir, kemudian tinta, alat coblos, alas coblos dan lain sebagainya, itu kita akan mulai pengadaannya sesuai dengan tahapannya di Agustus. Agustus itu bulan di awal Agustus? Ya, di awal Agustus kita akan memulai untuk melakukan pengadaan bagi logistik pemilihan. Ada perbedaan nggak atau mungkin ada tambahan Pak di tengah pandemi kayak gini? Jadi memang untuk logistik yang akan kita butuhkan dalam pemilihan itu, karena kita melakukan pilkada di masa pandemi, maka ada beberapa yang berbeda memang. Misalnya bahwa di setiap TPS nanti kita akan sediakan masker. Ini kepentingannya apa? Ini kepentingan bagi mungkin masyarakat atau pemilih yang datang ke TPS, dia tidak menggunakan masker, nanti disiapkan oleh petugas. Jadi tidak perlu pulang ke rumah dulu gitu yang ngambil masker, nggak perlu. Tapi kita sudah siapkan. Kemudian apalagi? Kemudian harus melakukan dan menerapkan jaga jarak ya. Kemudian menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga petugas kami nanti, petugas KPPS juga, mereka kita lengkapi dengan alat pelindung diri supaya kita ingin pilkada ini walaupun di tengah atau dalam kondisi pandemi, tapi kita tetap bisa menjaga keselamatan, kesehatan baik bagi penyelenggara, kemudian bagi peserta, apalagi pemilih. Itu yang harus kita betul-betul pastikan semuanya terjamin dalam pelaksanaan pilkada ini. Totalnya sejauh ini sudah seperti apa? Kami sebelum terlalu jauh untuk melakukan kegiatan tahapan pilkada, kami dari jajaran KPU, kemudian PPK, PPS ya, itu telah melakukan kegiatan rapid test. Rapid test ini kita lakukan adalah untuk mendeteksi ya petugas-petugas kita, antisipasi kita. Jangan sampai petugas-petugas kita ada yang misalnya reaktif. Alhamdulillah kita dari 296 jajaran KPU sampai PPS kita sudah lakukan rapid test di bulan Juli. Alhamdulillah hasilnya non reaktif. Nah kemudian kami juga telah melakukan kegiatan rapid test bagi calon petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP sebanyak 4.015 orang ya. Nah kita memang ada beberapa yang reaktif dan juga kita sudah lakukan penggantian, tapi jumlahnya tidak lebih dari 1%, jadi jumlahnya sangat sedikit. Jadi untuk mereka yang sudah hasilnya itu reaktif, kami langsung lakukan penggantian orang langsung. Penggantian orang. Ini kenapa kita lakukan? Kita ingin sekali lagi memastikan kepada masyarakat bahwa
petugas-petugas kami yang turun, yang akan datang door to door mulai besok ya, tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus, itu adalah mereka yang dalam keadaan aman dan sehat. Kami ingin menjamin itu. Karenanya kita menginventarisir, kemudian melakukan deteksi. Mereka yang reaktif kita langsung lakukan penggantian. Dan itu alhamdulillah sudah kita lakukan secara baik. Jangan lupa subscribe ya.